Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan irodatnya kita masih beri kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita, harapan kita senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan saleh. Jangan lupa sholawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya muliakan Bapak Al-Mukarram Dr. Sekali Haji Adam yang selalu mendampingi kita. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan RW jajarannya. Hadirin wal hadirat yang saya cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk menyampaikan tentang dari orang yang beruntung dan orang yang rugi. Dalam As-Saff dijelaskan bahwa ketika Nabi Daud alaihissalam duduk di tempat zikirnya sambil membaca kitab Zabur, tiba-tiba dia melihat seekor ulat merah di tanah. Dia berkata dalam hatinya, apa yang diinginkan Allah terhadap ulat itu? Maka Allah menyuruh ulat itu untuk berbicara. Sehingga dia berbicara. Ulat ini dengan izin Allah berbicara kepada Nabi Daud. Wahai Nabiullah, di siang hari Allah mengilhamkanku untuk mengucapkan setiap hari 1000 kali bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Apa kita, ibu, bapak, hadirin wal hadirat, jamaah masjid muhajirin satu? Tidak, untuk setiap siang yang hari membaca 1000 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pernah kita membaca? Belumnya. Saat 1000 ke 1000 nih. Paling kita membaca 33 setiap waktu duhur, ya waktu sholat. Nah, ada 5 waktu kan? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalikan 33 kali 5 berapa? 155. Nyampe 1000 tidak? Jauh kayaknya. Ulat merah diciptakan oleh Allah karena tadi baru terbetik di dalam hati Nabi Daud mengucapkan buat apa Allah membuat atau menciptakan ulat merah. Dengan izin Allah dia bisa mengucapkan, baru siapa saja dia mengucapkan 1000 kata, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masa orang baca subhanallah walhamdulillah cakapunnya subhanallah. Hari kumpul, hari kita sholat kosong aja. Kamu ulang, kayak keperluan dengan subhanallah alhamdulillah dikumpulin musyawarah saya, sedikit gitu. Ayo gitu. Subhanallah. Tak bagusnya. Sedangkan di malam harinya Allah mengilhamkanku untuk mengucapkan setiap 1000 kali di malam harinya. Apa bacaan ulang?
Karena tersebut Allahumma sholli sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, berikankan rahmat pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau serta para sahabat beliau semuanya. Tuh pada malam hari ular merah mengucapkan sholawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sukakah kita masa sholat kepada Rasulullah? Suka tidak? Oh, nah soknya ketika di tasawuf awal dan akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berapa kali? Berapa kali? Kalau kita berapa kali? Ya, dua kali kayak waktu zuhur 2 kali, waktu asar 2 kali, waktu maghrib 2 kali, waktu isya 2 kali, waktu subuh 1 kali. Jadi 2 kali 4 tambah 1 jadi berapa? 8 kali. Ya, kade kudu baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tertanya ayat awal atau ayat akhir. Subhanallah. Bandingkan dengan ular merah 1000 kali Pak. Begitu hebatnya. Subhanallah, luar biasa. Allah kita. Sekarang apa yang kamu katakan sehingga saya mendapatkan ilmu darimu? Nabi Daud menyesali hinaannya kepada ular itu, lalu beliau memuliakannya dengan sujud dan rukuk. Subhanallah. Luar biasa. Karena tahu terbentik dalam hati berkata, tapi Allah Maha tahu. Subhanallah. Pertama orang yang beruntung, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 3 sampai 5, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimuna sholata, dan melaksanakan sholat, wa mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian rezeki, yunfiqun, diberikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muqinun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kaitan seperti beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa yang dimaksud dengan mereka itu ialah orang-orang yang mempunyai ciri-ciri khas terdahulu, yaitu iman kepada yang gaib. Ari gaib kenal dekat dengan kurangnya. Kurang kan sering menyelatkan alma-almaotnya surat gaib. Nah, itu teh arwahna sedaya. Surat gaib. Subhanallah, tentu ayat. Ari menampakna nyata eta mah gaib tertinggal. Seperti adanya malaikat. Malaikat ada tidak? Ada, tapi gaib terjadi kurang. Adanya iblis, setan, gaib tidak? Gaib. Ya, buktinya ada ketika orang sholat, eta digabung setan terang. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Brai ketinggal komor versi eleh. Mana beruntung deh, komor di Indonesia kawan teh, mana baru Filipina eleh. Beruntung kada tehnya. Masa gitu? Kaeta manusia. Jadi percaya kepada yang gaib, ya, beriman kepada Allah, yaitu kepada yang mendirikan sholat.
Alhamdulillah kita suka berikan sholatnya. Walau alam katarima tidak nama ulang serahkan ke Allahnya. Kata memberikan nafkah dari rezeki yang diberikan kepada Allah, ya, memberikan nafkah dari rezeki yang diberikan Allah kepada mereka, beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya, dan meyakini kepada kehidupan akhirat. Dan mereka lah orang-orang yang beruntung kata Allah di dunia dan di akhirat. Pak, Bu, yang langka istri yang tunduk patuh pada suaminya. Langka itu adalah istri patuh hidup suaminya. Kumaha si ibu puternya, ibu suka patuh ke istri suami Bu. Sakalpunnya Bu. Eta langka tak sudah teh. Lamun langka teh nyata istri yang tunduk patuh pada suami. Subhanallah. Istri yang senantiasa berseri-seri saat dipandang. Lamun ku suami dan dipandang ya, si istri senyum. Masuk Bu, kalau dipandang saya suami senyum Ibu. Tara aja si bapak subhanallah. Tahu lagi itu Bu. Subhanallah. Subhanallah. Istri yang ridho terdiam di saat suami marah. Ibu, kalau suami marah ibu suka diam. Bu, umpamanya suami marah ibu suka diam. Subhanallah, saya tahu langkahnya. Subhanallah. Istri yang tidak merasa letih, apalagi meninggikan suara. Oh, soku meninggikan suara kepada suami. Rasa kabur, subhanallah, kayak tadi. Puntanya pun ya, subhanallah. Kan minaoge. Istri yang terharu saat menemani suami beristirahat. Ibu teh pakai haru rumah ketika menemani suaminya. Lain dibalik ya, lamun kaundangan di wah sakit menor dipakainya. Subhanallah, baju lupa lututnya, lupa halusnya. Hari depan suami pakai nah bapaknya subhanallah saya. Istri yang tidak menuntut keduniaan, yang tidak mampu diberikan suaminya. Ulah nuntutnya kepada suami kalau suami tidak mampu. Subhanallah ya. Istri yang sadar bahwa ridhonya ada pada ridho suaminya. Ridho dari nama kumadi nya urang teh nya komo besok karaos si ridho ke urang teh nya sebagai istri. Suami juga harus ridho. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang memperoleh apa yang mereka minta dan selamat dari kejahatan yang mereka menghindari darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat 3 Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, dan hendaklah ada di antara kamu, kata Allah, umat atau segolongan orang yang ilal khair, yang menyeru kepada kebajikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh berbuat yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Subhanallah. Pada ayat ini Allah memerintahkan orang mukmin akan mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. Dan hendaklah di antara kamu orang mukmin ada yang segolongan orang yang secara terus-menerus menyeru kepada kebajikan, yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Menyeru berbuat yang ma'ruf, yakni akhlak, perilaku
perilaku dan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan mencegah dari yang mungkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Sungguh mereka yang menjalankan ketiga hal tersebut mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung kata Allah, karena mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Hidup sederhana. Yang rumit, yang ruwet itu pikiran kita. Hidup itu murah, yang mahal itu gengsi, gaya hidup kita. Marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Rob senang melihat capekmu karena ibadah. Allah amat senang melihat bekas-bekas capeknya. Pak, Bu, kalau ibadah capek tuh, capek pulang balik ke masjidnya, baca Al-Qurannya, subhanallah, taruh ya kecapean. Orang yang beriman lelah menjadi lelah, mengubah kelelahan menjadi ibadah agar aktivitas kita jadi berkah. Saat mereka berjuang menggapai ridhonya, semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat 3 Al-Imran ayat 185, "Faman jujiha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan diselamatkan darinya serta dimasukkan ke dalam surga, berarti ia sangat beruntung. Yang kedua, orang-orang yang rugi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 121, "Alladzina atainahumul kitaba yaslunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun." Alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang telah kami beri kitab, yaslunahu haqqa tilawatihi, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Wa ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang beriman kepadanya. Wa may yakfur bih, dan barang siapa ingkar kepadanya, fa ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang telah kami beri kitab suci, yakni Taurat dan Injil, mereka membacanya dan mengikuti ajarannya sebagaimana mereka mestinya. Mereka tidak melakukan perubahan apapun terhadap kitab suci itu. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, yakni kitab suci sebelum mengalami perubahan dengan iman yang sebenar-benarnya, diantaranya iman kepada para nabi, termasuk nabi terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mereka mengubah kitab suci dan tidak mengimani kerasulan Nabi Muhammad, mereka itulah orang-orang yang ingkar, dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi dan celaka dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. 4 hal yang menarik rezeki. Lamun ulang rezeki seret, coba lakukan 4 hal. Pertama adalah qiyamul lail. Osok kurang melaksanakan qiyamul lail. Osok tara sakapul itu nanya subhanallah. Lamun ulang tertentu mah pas-pas we, tapi alhamdulillah jamaah masjid muhajirin juga namanya. Alhamdulillah tara kalangkung kan sekolah tahajud nya. Bu, saksana tahajud bu. Insyaallah. Yang kedua istighfar. Sok ayeuna urang banyak istighfar. Allahnya. Yang ketiga perbanyak zikir kepada Allah. Yang keempat sedekah. Keluarkan sedekah. Allah berfirman dalam Quran surat 3 Al-Imran ayat 85,
wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi orang mengus agama Islam ya keluar mencari agama lain Islam, karena akan merugi. Dunia hanya sebentar Pak, Bu, sebentar dunia. Kemewahan sebentar, usia juga sebentar, kekayaan sebentar, ya, ketampanan, kecantikan juga sebentar. Dulu panggantenna, ayeuna Pak, dulu pang cantik, nah ayeuna Pak, subhanallah tadi dunia. Orang yang mencari agama selain Islam untuk menjadi agamanya di akhirat nanti termasuk orang yang merugi, sebab dia telah menyanyiakan akidah tauhid yang sesuai dengan fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah 10 Yunus ayat 95, wala takunanna minal ladzina kadzdzabu bi ayatillahi fatakuna minal khasirin. Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, nanti engkau termasuk orang yang merugi. Coba kita mengingat sudah berapa banyak dosa yang dilakukan. Kalau kita ingat-ingat banyak dosa, banyak amanah, banyak dosanya, subhanallah. Sudah berapa capek yang terkorbankan untuk maksiat. Saatnya menebus capeknya dengan dosa-dosa itu, dengan capek beribadah kepada Allah. Dan berbahagialah karena satu capekmu dalam ibadah akan lebih berat 10 kali lipat daripadanya satu capekmu dalam melakukan dosa. Ya. Masa tua, kita kan masa tuanya, masa tua. Tidak semua orang berkesempatan menjadi tua, ya? Tidak semua orang diberi kesempatan seperti kita masa tua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nikmati masa tua kita dengan bersyukur dan berdoa. Tadi mati masa tua teh walaupun kurang sok geringan, ya. Kaaluyan saeutik gering urang mah nya, kapanasan saeutik kosong gering, kosong itu goes kuring gering tara kan goes. Nah, sebuah rumah banyak subhanallah kaitan. Masa purna bakti, masa pensiun, tidak semua orang berkesempatan menjadi purna bakti. Karena itu nikmati masa purna bakti kita dengan bersyukur dan berdoa. Subhanallah. Kita periksa mata kita. Pernahkah capek karena melihat hal yang Allah haramkan? Pernah mata kita merasa capek melihat hal yang diharamkan? Melihat wanita cantik kan? Osok bapak ibu, osok bapak melihat wanita cantik. Cakap, ibu sama melihat laki-laki ganteng. Oh, suka dalam bisa saluar manusianya. Emang bapak-bapak ibu harus suka perempuan sama dan nafsu, subhanallah. Tanya subhanallah. Nah, yang Allah harapkan jika ya, ayo kita sampaikan mata kita untuk ibadah, membaca Al-Quran. Ya, osok membaca Al-Quran. Alhamdulillahnya setiap subuh dia baca Al-Quran. Ya, salah 2 halaman, sehalaman itu bersyukur pada Allah. Ya, subhanallah. Ya, terus mengaji, tilawah, membaca buku-buku agama yang membuat kita semakin mengenal agama Allah, serta melahirkan takwa dan takut kepada Allah agar sampainya matamu saat ibadah dapat menebus dosa, capeknya matamu saat digunakan untuk maksiat. Kaki pernah capek untuk berbuat maksiat? Jika ya, ayo capekkan kaki kita untuk ibadah. Melangkahkan kaki ke masjid ilmu, qiyam di tengah malam, tawaf di Baitullah, sa'i antara Safa dan Marwah, agar capeknya kakimu saat ibadah dapat menembus dosa, capeknya kakimu saat kau langkahkan untuk masjid. Demikian pula telinga sering mendengar ya maksiat, hati, pikiran, seluruh anggota badan
kebaikan akan menghapuskan keburukan. Tahu nggak loba kejahatannya, loba maksiat, diganti dengan kebaikan. Kebaikan akan menghapuskan keburukan kita. Sering datang ke masjid, ya berjamaah sholat, mendengarkan tausiah. Ulang ngantuknya, subhanallah. Memang ngaji, ngantuk-ngantuk, itu di maca. Kayaknya kayak gitu. Kadang-kadang gitu dulu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi'i sayyi'atal hasanah tamuha wa khaliqin nasa subulkin hasan." Ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Wa asbi'i sayyi'atun, iringilah perbuatan buruk al-hasanata dengan perbuatan baik. Tamuha, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Wa khaliqin nasa, dan pergaulilah manusia bi khulqi hasan, dengan akhlak yang baik. Jadi kita hidup di dunia ini adalah bertakwa kepada Allah. Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, dan pergaulan manusia dengan akhlak yang baik. Kadang udah mentang-mentang kaya, mentereng udah kan dicabut kok sama kekayaannya, seperti korun, ya subhanallah. Kaitannya hindari, karena harus berbuat akhlak yang baik. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, 7 kunci kebahagiaan hidup. Pertama, jangan membenci siapapun sekalipun ada yang menyalahi hakmu. Ulah membencinya kepada siapapun, walaupun ada kita. Ada beratnya katanya. Kadang-kadang kita kebahagiaan dunia subhanallah, ya, kunci kehidupannya. Kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun problem memuncak. Wah, problem segalanya sedih terus. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Walaupun udah sederhana gitu kan. Ulah tinggal di kota, mencari mobil mewah, wah semua. Siapa kalau aku? Tempat berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Nah, orang berbuat baik, ya, hablum minallah, hablum minannas. Subhanallah. Perbanyaklah memberi walaupun sedang susah. Sementara orang banyak memberi walaupun sedang susah, jangan subhanallah. Kenapa tersenyumlah walaupun hati sedang menangis, walaupun hati sedang menangis, ketemu tersenyum. Ulangi hari itu sedih, kata kapan tuh dibacakan sedih. Subhanallah. Yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Jangan putuskan. Walaupun dia membenci kepada kita, berdoa. Wal muslimin, wal muslimat. Hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Maka tak perlu dibandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Oh, si Abdullah benar, oh si Abdullah bagus, si Abdullah cantik, nah. Karena setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeda-beda. Allah telah mengatur jalan hidup kita dengan baik. Tugas kita hanyalah menjalani, mensyukuri, menikmati. Jika itu suka, bersabar. Jika itu mudah, alhamdulillah. Berbahagialah tanpamu membandingkan dirimu dengan orang lain. Hidup itu sulit bagi orang yang tidak pandai mensyukuri nikmatnya, dan semakin sulit bagi orang yang selalu mengeluhkannya. Ya, kata Allah, jaminan masuk surga takwa kepada Allah Ta'ala dan berakhlak yang baik. Walaupun orang takwa kepada Allah, akhlak tidak baik, tidak akan masuk surga. Karena tadi beribadah itu 2
posisi hablum minallah, hablum minan. Hubungannya, ada yang hubungan manusia deh. Walaupun ngaji kemana-mananya, ke masjid mana-mana, tetapi hubungan terdapat akhlak manusia. Jelek, walau deh. Kata jual hidup deh. Kurang butuhan pada manusia, Kurang sakit, orang tadi. Orang meninggal dibanding pesawat, orang lain. Di kampanye pesawat, orang lain. Terus disolatkan ke siapa? Orang lain. Sampai dikubur ke siapa? Aku ada orang lain. Akhlak orang lain. Cuma naudzubillah ini jauhkan masalah itu. Sakit itu cukupnya. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat, bermanfaat, tidak diamalkan dalam kehidupan sehari. Kurang lebih mohon maaf. Dan kita berdoa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sholli ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.